Warga Jakarta itu hebat-hebat. Bayangin aja, pagi, sore, bahkan malam dihajar macet, tapi nggak tumbang tuh. Gencet-gencetan di transportasi publik. Wah, udah jadi makanan sehari-hari itu mah. Seharian berkawan sama polusi udara juga nggak menghalangi aktivitas. Gas terus. Kalau cuma macet sama polusi, kayaknya 11 juta warga Jakarta sudah pada kebal deh. Masalahnya, selain itu, ada lagi nih persoalan yang lebih pelik. Apaan tuh? Ya, apalagi kalau bukan biaya hidup yang makin tinggi dan semakin banyak pengangguran. Angka pengangguran di Jakarta tertinggi se-Indonesia loh, 6% lebih. Kesenjangan keterampilan, transformasi pekerjaan dari konvensional ke digital, hingga lambatnya pemulihan ekonomi pasca pandemi bikin peluang nyari kerja di Jakarta semakin sulit. Tapi, bukan orang Jakarta namanya kalau nggak tahu cara mengakali sulitnya hidup. Selamat datang di kanal Megapolitan. Ini Life Hack Orang Jakarta. Halo, gue Tommy Febian. Ini life hack gue di Jakarta. Sebenarnya gue pengen Jakarta itu kayak di luar ya. Di luar itu tuh kayaknya udah banyak sih yang menggunakan kantor pakai sepeda. Udah pasti tuh ngantor pakai skutik tuh udah banyak. Kenapa nggak di Jakarta tuh bisa seperti itu gitu? Untuk lifestyle sih iya sih bisa lifestyle. Terus untuk mengurangi polusi udara dengan kendaraan bermotor sangat bisa banget gitu. Kenapa kita nggak bisa niru dari luar gitu? Menekan ongkos banget. Kalau per 2 hari atau 3 hari saya bisa mengeluarkan kurang lebih 50.000 sampai 100.000 untuk bensin. Ini hanya untuk ngecas aja. Mendingan kita alihin ke hal lain. Itu bisa buat tabung untuk anak gitu bisa. Ini kucing, sekarang gue lagi dapat orderan nguburin kucing. Jadi gue bakal ini nguburin kucing ini. Nah, kucing ini kan artinya peluang. Kalau kita mau kerja ya kita harus kayak gini. Halo, gue Santo Suru, ini life hack gue di Jakarta. Santo Suru itu semacam jasa suruhan, tapi dia lingkupnya luas. Dia semua kerjaan, semua bidang pekerjaan ada semua di Santo Suru. Yang penting slogan saya kan selagi halal ya kita kerjakan. Contohnya kayak simple kayak nguburin kucing. Kan di kita tuh kayak nguburin kucing tuh bingung kadang kan orang-orang mau nguburin kemana, lahan yang nggak ada, ribet waktunya. Nah saya lihatlah peluang di situ kayak oh ternyata pekerjaan kayak gitu ya ada kayak beres-beres rumah kadang orang nggak sempet. Terus kayak hal-hal sepele kayak ngubur ari-ari saya juga pernah. Terus kayak contoh manggilin anaknya pulang aja, disuruh pulang ya itu pernah juga Kak. Nah makanya Santo Suru ini luas, jadi bukan tentang cuma ngojek, bukan tentang cuma nganter paket. Saya di 2019 itu saya dagang galon, akhirnya saya lihat peluang karena saya sering disuruh-suruh sama ibu-ibu yang ada di komplek ya kan, di Duta Indah. Saya suruh beli makanan, masang lampu, kadang gentengnya bocor, kadang nganter anaknya, jemput anaknya. Akhirnya makin kesini saya lihat peluang ya kan, saya lihat peluang, oh kenapa nggak buka jasa suruhan. Akhirnya saya lihat peluang buka jasa suruhan sebelum COVID tuh di 2019. Akhirnya COVID naik, nah di situ saya makin banyak suruhan. Akhirnya saya ngerekrut teman pelan-pelan satu-satu ya sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman ada yang perlu juga dengan lanyard atau untuk ID card, kita punya juga nih
warna coklat. Tapi bisa juga pesen yang sesuai keinginan. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya berprofesi sebagai content writer di salah satu agensi di Jakarta. Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak 2. Kantor saya tuh officially bakal tutup per Januari 2025. Agak ironisnya sih ini saya udah 10 tahun di sini gitu. Mungkin dalam waktu dekat saya akan kehilangan pekerjaan utama saya. Makanya dari itu ketika diumumkan pada Juni 2024 bahwa kantor akan tutup per Januari 2025, saya langsung mencari berbagai pekerjaan untuk katakanlah biar dapur tetap mengepul kayak gitu. Karena anak-anak juga sudah sekolah dan sebagainya, saya banyak ngelakuin, maksudnya mengambil kerjaan-kerjaan di luar pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama saya content writer untuk salah satu klien di sebutlah bank swasta di Jakarta. Kemudian pekerjaan kedua saya jualan online, kadang menerima proyek menulis juga di ya mungkin teman-teman atau kolega yang membutuhkan. Yang ketiga saya afiliator di salah satu platform media sosial, TikTok. Kalau pagi masih oke lah, masih agak lumayan sepi. Kalau udah sore, wah itu udah PR banget tuh. Kalau untuk pulang kantor tuh parah. Gitu, harus hati-hati sih, maksudnya dengan penggunaan skuter listrik kan digabung dengan kendaraan bermotor. Walaupun ada tempat jalannya yang line hijau itu, untuk sore hari sih udah nggak mungkin bisa sendirian di line hijau itu ya. Udah pasti kendaraan bermotor dimasukin. Masih banyak orang yang belum menghormati pejalan kaki, para pesepeda. Mungkin gue nih yang sekarang pakai skuter listrik masih belum bisa dihargai mungkin ya, karena ya realitanya emang ada tuh line hijau gitu yang untuk sepeda dan kayak skuter kayak gue yang untuk jalan juga. Tapi realitinya ya masih banyak juga motor yang masuk gitu. Sampai ya maksudnya gue sih ya sampai kapan nih, gak usah lihat di jauh-jauh lah, ada kayak tetangga kita itu udah mulai rapih gitu. Orang yang menggunakan sepeda, menggunakan skuter listrik itu udah aman. Pertama kan saya sendiri, sekarang ya mitra awal-awal kan dari 1 orang, 2 orang, 3 orang ya banyak yang ikut. Ya sekarang alhamdulillah sudah, kemarin tuh yang daftar tuh udah sampai 5.000. Cuma kan kita saring dulu karena sistemnya masih belum bagus. Nah sekarang yang kita rekrut tuh baru 300, ada di Medan, Jogja, di Bandung, di Semarang, ya di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek juga udah ada. Ya nanti kedepannya sistem ini udah baik, udah bagus, kita buka lagi karena kita nggak mau buru-buru. Mentang-mentang kita lagi naik lagi atas, kita buru-buru takutnya nggak kuat ya jadi fatal. Lebih baik kita pelan-pelan dulu, nanti kedepannya insya Allah ya jauh lebih bagus. Nanti kerjaan muncul, mitra muncul, jadi ini nanti antara kerjaan dan pencari kerja ini nanti insya Allah ketemu di sini semua kerjaan. Kalau ngadepin orang tuh ya namanya komplainan udah pasti ada ya Bang ya, banyak yang orang yang ribet yang ini ya, tapi kan kita punya standar. Kita kan udah ngomong dari awal, Bu, misalkan kurang rapi, kurang beres, ya silakan komplain aja ke kita. Biar pihak Santo Suruh yang ngeberesin lagi. Contoh, beresin kontrakan nggak beres. Ini Mas Santo nggak beres, ya silakan ngomong di hari itu juga. Misalnya ini bocor apa gimana, pengerjaan nggak baik, ya silakan komplain. Kayak gitu kita terima komplainan, bahkan kita senang kalau dikomplain. Jadi kita bisa memperbaiki kinerja mitra-mitra kita. Kadang-kadang kalau ada deadline dari kantor kemudian dibawa ke rumah, kita tuh nggak bisa kayaknya tidur nyenyak kayaknya. Kalau misalkan besok deadline-nya harus bener pagi-pagi atau misalkan sebelum makan siang, sedangkan di briefnya seperti barusan saya baru meeting misalkan jam segini, besok harus selesai misalnya jam 8 pagi kayaknya.
itu tuh agak wah gila. Hal-hal yang gue korbanin, kalau untuk anak dan istri kita seakan-akan punya waktu quality time dengan mereka hanya Sabtu dan Minggu. Kemudian ketika teman-teman misalkan istirahat di jam makan siang, kadang-kadang saya harus ngerjain kerjaan lain di luar kantor. Menurut gue life hack sih, life hack banget ya, karena satu, ini dari experience gue dari rumah bisa langsung tanpa naik kendaraan umum, gue bisa langsung naik skutik dengan estimasi 30 menit. Kalau gue kendaraan pribadi atau umum, bisa lebih dari itu. Belum mesti berdempet-dempetan gitu. Dan ini plusnya lu bisa menikmati kota Jakarta di pagi hari yang lu nggak bisa ngelihat dengan lu naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, bener. Lu bisa ngelihat point of view yang berbeda dari sisi Jakarta. Ya saya basic ya, karena keluarga emang orang susah bang. Saya keluarga orang susah, orang tua saya juga sakit ya kan. Terus keadaan emang susah ya, cara orang susah biar bangkit ya kita jangan gengsi. Kalau kita hidup kita udah susah, kita males, kita gengsi, ya kita nggak jadi apa-apa bang. Yang penting prinsip kita sebagai laki-laki ya, sebagai kepala keluarga ya, intinya kita mau bekerja keras, nggak gengsi, itu udah pasti kita bakal bawa uang bang buat keluarga kita. Kalau kita mikirin gengsi, kita mikirin dikatain orang, itu nggak, kita daripada keluarga kita kelaparan, lebih baik ya kita kerjain apa yang ada. Yang penting kuncinya jujur, udah gitu juga. Menekuni 3 pekerjaan itu kalau saya pikir termasuk life hack ya, maksudnya kayak bagaimana kita cara bertahan, bagaimana cara kita mengakali hidup di Jakarta tetap berjalan ya gitu sih. Tapi ya banyak hal yang ya kalau dalam konteks saya memang ya mungkin teman-teman yang lain yang menjalani hampir sama dengan saya ada hal-hal yang harus dikorbanin sih. Menurut gue sih hidup di Jakarta iya sih sulit sih. Sulit kalau memang ya kalau diem, makanya ketika misalkan yang ngerasa sulit kita ngakalin dengan life hack itu tadi ya, entah itu ngelakuin banyak pekerjaan atau mencari hal-hal yang bisa kita bikin bertahan. Gimana? Bener kan gue bilang? Orang-orang Jakarta memang hebat-hebat. Ada aja life hack-nya untuk mengakali sulitnya hidup. Kuncinya kreatif dan enggak menyerah sama keadaan. Kalau sudah ada modal itu, apapun persoalannya, di kota manapun dia berada, pasti lancar aja hidupnya.